Budak-budak zaman sekarang nih nak sekolah, kuliah, nak skripsi, buat makalah, semua tuh pakai AI, pakai Joki. Joki itu apa benda beda? Bukan dia yang buat, orang lain yang buatkan. Jadi dia upah orang untuk buat tugas sekolah dia atau skripsi dia? Sekarang orang tuh udah malas buat penelitian. Penelitian tuh penat, buang waktu banyak keluar biaya. Dan Indonesia menganggarkan riset untuk penelitian ini itu kecil beda dan banyak riset penelitian yang akhirnya mangkrak, nggak dilanjutkan lagi. Oh berarti penelitian pun bisa mangkrak macam pembangunan Beda, dekat Indonesia ini banyak bangunan-bangunan yang mangkrak beda sama macam riset penelitian ini bisa mangkrak juga. Prestasi negara Indonesia peringkat kedua di dunia ketidakjujuran akademik. Budak-budak zaman sekarang nih nak sekolah, kuliah, nak skripsi, buat makalah, semua tuh pakai AI, pakai Joki. Joki itu apa benda beda? Bukan dia yang buat, orang lain yang buatkan. Jadi dia upah orang untuk buat tugas sekolah dia atau skripsi dia? Kurang lebih macam gitulah. Banyak tuh sekarang tugas kuliah, skripsi itu penelitian bukan dari berdasarkan kerja keras dia, kerja keras orang lain. Pakar pendidikan Ulyan Nasri cakap makan bergizi gratis bukan solusi siswa cerdas. Dia orang menemukan bahwa banyak artikel akademik dari Indonesia diterbitkan di jurnal Predator antara tahun 2015 hingga 2017. Sebuah berita yang dirilis oleh majalah Tempo. Temuan ini menjadi tamparan keras bagi dunia akademik Indonesia yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan etika dalam penelitian ilmiah. Sekarang orang tuh udah malas buat penelitian. Penelitian tuh penat buang waktu banyak keluar biaya. Dan Indonesia menganggarkan riset untuk penelitian ini itu kecil beda dan banyak riset penelitian yang akhirnya mangkrak, nggak dilanjutkan lagi. Oh berarti penelitian pun bisa mangkrak macam pembangunan Beda, dekat Indonesia ini banyak bangunan-bangunan yang mangkrak beda sama macam riset penelitian ini bisa mangkrak juga. Kalau riset penelitian nih dia ini membutuhkan waktu yang lama. Dia tuh ada proses yang panjang, jadi memakan waktu dan biaya yang banyak. Bagaimana pertanggungjawaban para akademi Indonesia untuk menjawabnya? Di lain pihak, jawaban kasus ijazah palsu seorang bekas Presiden Joko Widodo belum terjawab dan kasus-kasus lain bermunculan lagi menuju jadwal, kata Suwandi Suhofa. Semoga orang-orang yang beli ijazah nih ketahuan semuanya di akan datang. Tapi kalau skripsi itu bisa ketahuan tak beda? Kalau itu buatan orang atau buatan AI? Tergantung lah, pas sidang dia bisa jawab tak? Oh jadi skripsi ini ada sidangnya beda? Iyalah, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia teliti. Jadi nanti dia ditanya nih sama dosen-dosen atas hasil penelitian dia nih. Jadi tanya lah, kalau dia tidak menguasai penelitian dia nih, dia pasti jawab terbata-bata. Terus dia tak tahu apa yang harus dia jawab. Itu nanti ketahuan, ini buatan AI atau orang lain. Terus misalnya nih, ada pejabat, dia nih cakap kalau dia ini wisudanya di tahun yang sama dengan kau wisuda. Itu bisa ketahuan tak beda? Harusnya boleh ketahuan karena kan ada angkatan alumni. Terus juga ada catatan-catatan siapa yang yudisium tahun itu. Jadi kemungkinan orang-orang yang tak ikut wisuda tuh akan ketahuan beda? Ya ketahuan lah, semuanya kan ada database-nya. Atau tak minimal-minimal dia carilah dalam perpustakaan kampus dia. Ada tak tuh skripsi dia? Berarti orang-orang yang wisuda palsu nih bisa ketahuan juga kan beda? Ya pasti ketahuan lah minimal-minimal pun dia pasti ada foto dengan orang-orang yang sama-sama wisuda dengan dia di tahun yang sama. Ini ada tak bukti foto dia pas lagi wisuda bareng-bareng tuh? Tapi kan sekarang orang-orang nih belum tentu buat reuni juga wisuda seangkatan. Boleh ketahuan zaman sekarang ini udah canggih. Kau boleh tahu dia ini wisuda tahun berapa, tamat tahun berapa, dia pergi masuk kuliah tuh di tahun berapa. Berarti macam film India Three Idiot beda? Macam siapa si Ranco tuh dia tak ambil ijazah dia, beda cerita. Kan fotonya si Ranco itu diganti tuh dengan foto seluruh wisudawan. Ranco ini beda kasus dia ini kuliah tetap, tapi dia tak ambil ijazah dia diganti sama orang lain. Orang-orang yang tahu di angkatan dia pasti tahu dia nih kuliah juga. Tapi kan kawan sahabatnya si Ranco ini udah curiga kalau dia ini memanfaatkan ijazahnya si Ranco. Makanya dia cari kan keberadaan si Ranco Das Cancan nih. Iya, karena Ranco Das Cancan ini bukan pejabat negara. Kenapa ijazahnya mau dipakai? Ijazah Ranco Das Cancan Three Idiot sama kasus Mulyono ijazah palsu nih berbeda Jadi macam mana ceritanya? Kenapa bisa ijazah Ranco Das Cancan ini dipakai sama orang lain? Ya kalau engkau udah tamat kuliah, hidup sendiri-sendirilah masing-masing. Apa pula engkau ikut campur urusan orang? Karena kebetulan kawan-kawan dia nih tahu
ijazah si Ranco itu digunakan sama orang lain, dimanfaatkan sama orang lain, makanya dibongkar, dicari dia Ranco ini di mana. Tapi sekarang kasus ijazah palsunya Mulyono ini berbeda, konteksnya beda. Kan dari awal memang aku udah cakap tadi berbeda. Jadi ijazahnya Mulyono dengan ijazahnya Ranco das Cancan ini berbeda lah, kisahnya beda. Yang satu di Jowo yang satu lagi di India. India nih abangnya Jowo. Nih kalau kasus di Indonesia ada lagi nih tentang sarjana. Sarjana jadi PPSU atau bisa dibilang juga petugas penanganan prasarana dan sarana umum di DKI Jakarta. Iya, sebab lowongan pekerjaan untuk orang yang berpendidikan itu semakin tidak ada di Indonesia ini beda. Tapi sangat miris lulusan sarjana ibaratnya sekolah tinggi, orang yang berprestasi itu harus nyemplungkan diri ke selokan kerja untuk sarana prasarana umum. Beda, engkau sarjana tapi tak ada kerja dekat negara engkau. Ada kerja nih bersih-bersih paret, ya ambil aja lah. Tapi sekarang nih masalahnya sarjana pendidikan kalau misalnya sampai turun ke selokan lah, bersihkan paret, sapu jalan, panjat pokok segala macam, yang tak sarjana nak kerja apa? Beda, masalah ada pekerjaan atau tak ada lowongan pekerjaan dekat Indonesia nih itu udah urusan pemerintah. Orang sarjana tapi bersih-bersih paret itu tak ada masalahnya. Bukan soal halal kerjanya, tapi ini sinyal mandeknya serapan tenaga kerja terdidik di Indonesia. Biarkan aja lah orang-orang berpendidikan di Indonesia ini nyapu-nyapu paret, nyapu-nyapu jalan. Masalahnya apa? Kalau udah sarjana yang terdidik itu turun ke jalan langsung, bersih-bersih jalan, bersih-bersih paret. Yang tak sarjana maupun sekolah nih nak kerja apa? Ngemis di jalan. Makin banyak lah pengemis di Indonesia nih. Orang-orang yang tak berpendidikan tinggi boleh bergabung sama ormas, organisasi masyarakat. Pemerintah itu sangat mendukung segala sektor ormas Indonesia. Ormas-ormas di Indonesia ini sangat subur beda. Jadi kau tak perlu pikir orang-orang yang tak sarjana, tak berpendidikan tuh kerja kat mana. Sudah terbiasa beberes rumah dan sekarang ini kan memang lagi susah cari pekerjaan. Selagi ada peluang di depan mata, ambil aja dulu, kata Nabila. Salah satu warga di Kelurahan Serdang, Kemayoran, 2 sarjana akuntansi lainnya. Betul kata si Nabila tuh, sarjana pendidikan, kuliah mahal-mahal, ada kerjanya punya jalan, ambil aja lah. Sekarang masalahnya beda. Daerah-daerah lain atau provinsi-provinsi di luar sana bisa tak mencontoh provinsi Jakarta. Jakarta mampu memberikan pekerjaan kepada sarjana berpendidikan nyapu-nyapu paret. Provinsi lain mampu tak macam Jakarta tuh? Weh, Jakarta tuh ibu kota negara. Tentu aja APBD dia pasti beda sama provinsi lain. Nah sekarang tak mampu kan provinsi lain ini macam Jakarta. Hanya Jakarta nyapu-nyapu jalan, bersihkan paret, panjat pokok, sarjana. Jadi kalau ke orang baru sarjana jangan sombong. Di Jakarta sarjana nyapu-nyapu jalan. S3 di Oxford. Oxford loh dia nih malah jadi ojek online di Singapura. Singapura nih beda-beda. Jangankan ojek online, engkau nyapu-nyapu jalan dekat Singapura aja tetap gajinya tuh lebih besar daripada orang yang nyapu-nyapu jalan dekat Jakarta. Jadi kita ekspor aja lah nih sarjana Indonesia untuk kerja sapu jalan dekat Singapura. Woi beda, negara Indonesia udah kena tegur dengan pemerintah Jepang. Sebab orang Indonesia ini banyak buat onar dekat Jepang sana. Merampok lah, pokoknya buat kriminal lah dekat Jepang tuh. Jadi Singapura tuh tak akan terima kalau orang Indonesia nih buat kriminal dekat Singapura. Ya udahlah, kalau Singapura tak nak terima orang Indonesia, kita ekspor aja lah sarjana Indonesia ke Malaysia. Kalau Malaysia masih terima beda. Yang sarjana dengan yang tak sarjana, Malaysia terima.